saudara-saudara. Pada hari ini kita mulaikan satu seri tentang tanda-tanda akhir zaman yang sesuai dengan keadaan COVID-19 yang sekarang kita sedang alami. Secara khusus saya mau melihat di dalam Injil Matius 23 ayat 37 sampai dengan Injil Matius 24 ayat 51. Yang pertama hari ini adalah tentang peralihan zaman. Peralihan zaman kita lihat dari Injil Matius 23 ayat 37 sampai Matius 24 ayat 1. Jadi saya membaca ayat-ayat ini untuk kita. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Poin yang pertama yang dalam pembacaan ini adalah Yerusalem adalah kota pembunuhan. Nabi-nabi dan orang-orang yang dikirim Tuhan untuk membawa pesannya, untuk membawa firman-Nya, untuk membawa kasih-Nya, dibunuhnya. Jadi di dalam Matius 23 ayat 37 bagian A, saya ulangi, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Jadi kita melihat ini adalah kota pemberontak. Sebenarnya mereka umat Tuhan, pilihan Tuhan. Tapi mereka memberontak kepada Tuhan. Tapi kita lihat poin yang kedua di dalam ayat 37 ini, yaitu bahwa Yesus tetap mengasihi kota Yerusalem. Dalam Matius 23 ayat 37 bagian B, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Jadi, ini bukan karena Tuhan tidak mengasihi atau Tuhan tidak mau menjangkau. Dia mau menjangkau semua. Tetapi ternyata hati umat Israel, kepala pikiran mereka begitu keras. Mereka tidak mau menerima. Mereka tidak menyadari ini adalah saat khusus di mana Tuhan mau melawat mereka, mau menyelamatkan mereka. Poin yang ketiga yang kita baca di dalam bacaan ini adalah bahwa Yesus berkata dalam ayat 38, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Perhatikan, Yesus berkata rumahmu. Lebih awal dalam pelayanan Yesus, bait suci disebut rumah Bapakku. Tapi sekarang Yesus katakan rumahmu. Artinya sudah terjadi kudeta. Sampai Yesus juga menyerah. Oke, kalian sudah ambil alih atas rumah ini. Ini bukan lagi rumah Bapakku. Dan memang di dalam rencana Allah, rumah akan tinggalkan kota Yerusalem. Karena Yerusalem itu sebagai tempat di masa yang lampau. Sekarang Tuhan akan membangun rumah yang jauh lebih besar. Yang bukan hanya di Yerusalem, tapi di mana-mana. Itu sebabnya Yesus katakan kepada perempuan Samaria, Ibu, bukan hanya di bukit ini atau bukan di Yerusalem, tetapi penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Ini akan menjadi satu rumah untuk seluruh dunia. Rumah ini adalah tubuh Kristus yang sekarang sudah menjangkau bangsa-bangsa sekeliling dunia.
Tapi Yesus berkata, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Nah, ada 3 langkah di dalam kesunyian itu. Yang pertama, kita melihat setelah Yesus menyampaikan hal itu, Yesus keluar dari bait suci. Kedua, tirai di dalam tempat Maha Kudus dirobek dari atas ke bawah pada saat Yesus disalibkan, menyatakan tidak lagi ada hadirat Tuhan di dalam bait suci Yerusalem itu. Dan yang ketiga, sebagai saksi ketiga yang membuktikan tempat ini tertinggal sunyi, adalah bahwa tentara Roma pada tahun 70 datang memusnahkan kota itu. Jadi 3 langkah menuju kesunyian yang Yesus janjikan itu. Yang pertama, Yesus keluar meninggalkan bait suci seperti dalam Matius 24 ayat 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Langkah kedua, tirai tempat Maha Kudus robek dari atas sampai ke bawah. Markus 15 ayat 38. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Baru bangsa Israel akan tahu, tidak lagi ada tabut perjanjian di situ. Jadi bait suci pada waktu itu tanpa hadirat Allah, tanpa kuasa sama sekali. Yang ketiga, tentara Roma membinasakan bait suci pada tahun 70 Masehi. Persis seperti dinubuatkan Tuhan Yesus. Dan dalam Markus 13 ayat 2, Yesus berkata, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Dan itulah kenyataan yang telah terjadi. Nah, poin yang keempat di dalam bacaan pada hari ini adalah janji kedatangan kedua. Ini poin yang keempat. Dalam Matius 23 ayat 39, Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, atau Baruch haba b'shem Adonai. Ini adalah janji luar biasa. Walaupun bangsa Israel sudah menolak Yesus. Walaupun bangsa Israel sudah keras kepala dan keras hati. Dan mereka membunuh nabi-nabi. Walaupun Yesus, Allah sudah datang ke kota mereka. Mereka tidak menanggapinya. Walaupun mereka telah menolak tanda-tanda bahwa ini adalah rumah Allah, bait suci, rumah Allah. Tapi mereka menolak mengadakan kudeta. Namun, waktu Yesus keluar, dia masih memberi satu janji. Kamu tidak akan melihat wajahku lagi sebelum kamu berkata, Baruch haba b'shem Adonai. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini adalah optimis sekali sekarang. Ini bukan satu kutukan yang sebelumnya seperti penghukuman dan penolakan dan apa yang mereka harus alami karena kejahatan mereka. Tapi akhirnya Yesus berkata, kamu tidak akan melihat wajahku lagi sampai. Artinya Yesus mengimani akan terjadi suatu kegerakan rohani besar. Akan ada kumpulan orang yang besar di akhir zaman. Setelah terjadi penghancuran, setelah sudah terjadi mereka disebarkan di antara bangsa-bangsa, bangsa Israel harus kembali lagi. Dan bangsa Israel di Yerusalem harus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias yang datang kembali. Selamat datang saudara-saudara pada pelajaran yang kedua tentang seri tanda-tanda akhir zaman di masa krisis COVID-19. Nah saudara-saudara, di dalam seri ini kita sudah mulai dengan peralihan zaman. Sekarang kita akan melihat peralihan zaman bagian yang kedua yang secara khusus dari Matius 24 ayat 1 sampai 3. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jadi, di dalam peralihan zaman dari zaman Bait Allah di masa Yesus sampai kepada Bait Allah masa kini, satu pertanyaan penting adalah, kapankah akhir zaman? Nah, kita sudah melihat di dalam pelajaran yang lalu itu, ada 3 bukti bahwa zaman Bait Allah yang lama sudah selesai. Yang pertama, kita melihat Yesus meninggalkan Bait Suci. Itu pada tahun 30 Masehi. Kedua, kita melihat tirai tempat Maha Kudus dirobek dari atas sampai ke bawah pada waktu Yesus disalibkan. Juga pada tahun 30 Masehi. Baru bukti yang ketiga bahwa Bait Suci dan masanya sudah selesai adalah tentara Roma membinasakan Bait Suci pada tahun 70 Masehi. Jadi ketiga hal ini membuktikan zaman yang lama sudah berakhir, zaman peralihan sudah mulai. Selanjutnya, saudara-saudara, kita melihat yang bagian kedua di sini, zaman Bait Suci sudah berakhir. Nah, ini adalah kisah Yesus dan perempuan Samaria di dalam Injil Yohanes 4 ayat 20 sampai 23. "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini," kata perempuan itu. "Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah api yang tidak kamu kenal. Kami menyembah api yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Jadi saudara-saudara, kita melihat Yesus sedang menjelaskan bahwa bukan lokasi seperti di gunung-gunung ataupun di kota Yerusalem. Jadi bukan di Bukit Bait Suci. Karena banyak orang sudah berpikir bahwa lokasi yang hanya 15 hektar tanah ini adalah tempat yang setan inginkan atau antikristus inginkan. Tidak, saudara-saudara. Allah menghendaki penyembah-penyembah dengan roh dan kebenaran. Kenapa? Karena zaman Bait Suci yang lama sudah berakhir, sudah transisi. Kita sudah beralih ke dalam zaman yang baru, di mana gereja Tuhan, tubuh Kristus, adalah Bait Allah yang sesungguhnya. Seperti Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 3, 16 sampai 17. "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Ini juga diteguhkan di dalam Efesus 2, 19 sampai 21. Bahwa kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi Bait Allah yang kudus. Jadi gereja Tuhan adalah Bait Allah. Bait Allah ini juga kalau kita melihat di dalam zaman perjanjian lama disamakan dengan bukit rumah Tuhan yang akan dibangun di akhir zaman. Di dalam zaman perjanjian lama kita melihat ada 3 bukit yang penting. Masing-masing adalah tempat terakhir Bait Suci pada zamannya. Yang pertama di Bukit Gibeon. Ini adalah tempatnya kemah Musa. Yang kedua Bukit Sion. Ini adalah tempatnya Pondok Daud. Dan yang ketiga di Bukit Moria yang disebut Bait Suci Salomo. Nah, seperti Yesaya 2 ayat 2 sampai 3 katakan, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak
di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bukit Gibeon, Bukit Sion, Bukit Moria. Lalu di atasnya adalah bukit rumah Tuhan. Ini adalah bait suci yang sesungguhnya. Bait Allah yang sesungguhnya, yaitu gereja Tuhan. Nah, justru inilah yang dimaksudkan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Ini adalah tempat yang diinginkan antikristus. Bukan bait suci atau bukit bait suci di Yerusalem, tetapi gereja Tuhan tubuh Kristus yang di seluruh dunia. Tempat kemuliaan Allah. Itu yang mau diduduki oleh antikristus. Jadi Paulus katakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia terhaka, yaitu antikristus itu. Yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah. Ini bait Allah bukan gedung fisik di Yerusalem. Dia mau merebut kekuasaan di dalam tubuh Kristus karena itu adalah tempatnya kemuliaan Allah. Dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi di dalam pembacaan itu kita melihat istilah hari itu. Maksudnya kedatangan kedua Yesus. Kita melihat kata murtad. Itu berbicara tentang sepertiga yang akan meninggalkan Yesus. Manusia derhaka, itulah antikristus. Bait Allah, itu adalah gereja Tuhan atau tubuh Kristus. Nah, rencana setan tidak pernah berubah sejak pemberontakannya pada masa semula. Dia mengingini tempat hadirat Allah, kemuliaan Allah di Bukit Sion, gereja Tuhan. Dan kita akan lanjutkan sebentar di dalam sesi berikut. Tadi kita sudah melihat bahwa setan mengingini tempat hadirat Tuhan. Bahkan ini juga adalah sifat yang sama yang kita melihat di dalam antikristus. Jadi di dalam Yesaya 14 ayat 13 dan 14, kita melihat kelima ucapan iblis, aku hendak. Perhatikan di dalam ayat-ayat itu. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Perhatikan, dikatakan di sini bahwa dia ingin duduk di atas bukit pertemuan. Itu bukan Bukit Moria, ini justru Bukit Sion. Bukan tempatnya bait suci Salomo yang ada pada zaman Yesus. Karena di sini dikatakan, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Itu Bukit Sion. Itu adalah gereja Tuhan. Itu adalah tubuh Kristus yang berulang-ulang dinubuatkan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah umat yang percaya kepada Yesus. Jadi bukan Bukit Moria yang dicari setan. Tetapi yang dia cari adalah bait Allah, tubuh Kristus. Itu sebabnya, khususnya di dalam masa COVID-19 ini, kita harus menjaga diri, menjaga persekutuan dan keintiman dengan Allah. Jaga persekutuan saudara dengan saudara di dalam persekutuan bersama-sama. Dan juga kita mau menjaga diri supaya kita tetap boleh bersaksi dan membawa kasih Yesus kepada orang-orang yang lain. Di dalam 1 Korintus 3:17 Paulus menyimpulkan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maksudnya umat Tuhan, gereja Tuhan, tubuh Kristus, bukan sebuah gedung yang di Yerusalem, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi bukan sebuah gedung. Yang setan ingin rebut dan menghancurkan adalah gereja Tuhan. Jadi mari kita perhatikan tanda-tanda ini. Dan nanti kita akan lanjutkan di dalam sesi yang berikut.
Shalom saudara-saudara. Selamat datang di seri Tanda-Tanda Akhir Zaman, Peralihan Zaman bagian yang ketiga. Ini adalah seri yang kita sudah mulai beberapa waktu yang lalu, justru karena kita hidup di dalam zaman COVID-19. Dunia kita sudah berubah total. Dan untuk kita memahami apa yang sedang terjadi, ada baiknya kita menemukan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Sekarang karena COVID-19, banyak orang bertanya, akhir zaman, kapankah? Apa ini sudah waktunya? Nah, ini menarik karena di dalam Injil Matius 24, ada 3 pertanyaan penting yang Tuhan Yesus ditanyai oleh murid-muridnya. Di dalam Matius 24 ayat 3 kita baca. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami. Nah, di sini kita melihat 3 pertanyaan. 1, bila manakah itu akan terjadi? Dan 2, apakah tanda kedatanganmu? Dan 3, tanda kesudahan dunia itu apa? Jadi 3 pertanyaan penting ini dari Tuhan Yesus. Jadi Yesus sedang duduk dengan murid-muridnya. Dan yang pertama berkaitan dengan bait suci. Kapankah bait suci akan binasa? Jadi bait suci yang pada zaman sekarang ini jauh beda dengan keadaan pada zaman Tuhan Yesus. Sekarang bukan lagi bait suci yang ada di situ, tapi di atas bukit itu sekarang kita menemukan ada Masjid Al-Aqsa, ada Dome of the Rock, yang ada di posisi di mana dulu bait suci di zaman Yesus sedang berdiri. Tapi Yesus menubuatkan bahwa bait suci itu akan dibinasakan dan tidak akan tertinggal satu batu di atas yang lain. Tetapi sesungguhnya bait suci sekarang itu apa? Kalau masa bait suci yang lama sudah berlalu, dan sekarang kita masuk ke dalam zaman bait suci yang baru. Bait suci itu apa? Nah, kita sudah melihat di dalam pelajaran yang lalu, bahwa bait suci itulah kamu, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 3:17 dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi bait Allah itu adalah yang di dalam hati Allah. Allah mengasihi bait Allah karena bait Allah adalah gereja Tuhan, tubuh Kristus. Saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya. Jadi bait suci yang lama binasa. Karena Yesus akan membangun setelah 3 hari bait suci yang baru. Maksudnya adalah gereja Tuhan, tubuhnya sendiri. Pertanyaan yang kedua yang murid-murid tanyakan adalah, apa tanda kedatanganmu? Karena Yesus sudah mau berangkat, mereka mau tahu kapan dia mau datang kembali. Dan satu bagian dari jawaban Yesus agak menarik. Dia berbicara tentang kekejian kebinasaan yang dicatat di dalam Injil Matius 24 ayat 15 sampai 28 dan juga di dalam Injil Markus 13 ayat 14. Nah, ini berbicara tentang suatu kekejian kebinasaan yang berdiri di atas bukit bait suci di tempat di mana seharusnya tidak ada. Dalam Markus 13 ayat 14 Yesus berkata, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Jadi ini akan menjadi salah satu tanda kedatangan kembali Tuhan Yesus antara tanda-tanda yang lain. Lalu pertanyaan ketiga yang ditanyai murid-murid adalah, apa tanda kesudahan dunia? Nah, tanda-tanda akhir zaman secara umum yang sering kali dihotbahkan dan diajarkan. Pertama, perang skala global. 2,
pandemi seperti yang sekarang kita alami dengan COVID-19. 3. Peningkatan gempa-gempa bumi. 4. Pemulihan Israel. 5. Nabi-nabi dan Mesias-Mesias palsu. 6. Bulan menjadi darah. Dan yang ketujuh yang sering menakutkan, munculnya tanda 666 dan antikristus. Nah, lihat secara cepat masing-masing dari tanda-tanda itu. Yang pertama, perang skala global. Memang kita pernah ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua, ada perang Vietnam, ada perang Korea, ada perang-perang di Timur Tengah. Seperti perang tidak pernah berakhir. Tetapi perang yang dimaksudkan di dalam nubuatan Tuhan Yesus adalah skala global. Jadi mungkin perang dunia ketiga atau keempat. Tapi kita sedang menuju keadaan seperti itu. Tanda yang kedua, pandemi-pandemi. Memang ada banyak, ada SARS, ada MERS, ada Ebola, ada COVID-19. Banyak sekali pandemi-pandemi yang menggoncangkan bangsa-bangsa. Nah, ini membuat banyak sekali orang takut. Yang ketiga sebagai tanda adalah peningkatan gempa-gempa bumi. Dan memang dari semua statistik ilmiah, seperti yang kita melihat di dalam gambar-gambar ini, peningkatan-peningkatan yang telah terjadi, baik di dalam jumlah, maupun di dalam dampak, maupun di dalam skala yang tidak pernah dialami di zaman-zaman sebelumnya, sekarang memuncak dan menjadi paling banyak di dalam zaman belakangan ini. Memang satu tanda kedatangan Tuhan Yesus tidak terlalu lama lagi. Yang keempat yang sering disebut adalah pemulihan bangsa Israel pada tahun 1948. Memang menggenapi nubuatan-nubuatan di mana Tuhan berkata bangsa Israel akan dihukum. Mereka akan dicerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi menjelang kedatangan kembali Tuhan Yesus, mereka harus datang kembali. Kemudian akan terjadi kegerakan rohani besar. Karena bangsa Israel akan menyambut Yesus sebagai Mesias. Ini adalah satu tanda yang luar biasa yang menjadi realitas di dalam generasi kita. Tanda yang kelima, nabi-nabi dan Mesias-Mesias palsu. Yesus sudah berkata, ini akan terjadi. Mereka akan datang seperti serigala berbulu domba. Mereka datang di antara umat Tuhan untuk mengacaukan, untuk membinasakan iman, untuk menyemburkan segala jenis imoralitas, supaya dampak Injil dapat dibatalkan. Tapi Yesus sudah beritahukan, ini memang akan terjadi. Yang keenam, bulan menjadi darah. Waduh, ini seringkali membuat orang excited. Mereka berpikir, oh kita dengar akan ada bulan menjadi darah. Tapi saudara-saudara, ini adalah fenomena yang biasa kita melihat di televisi dan sebagainya. Tetapi bulan menjadi darah yang akan datang akan jauh lebih dahsyat, akan jauh lebih menakutkan. Dan akan menjadi jelas karena akan dilihat di seluruh dunia. Kalau yang belakangan-belakangan ini yang kita sudah melihat, itu adalah yang terjadi satu malam. Tapi mungkin bisa dilihat di satu bangsa, bangsa lain tidak. Tapi tanda yang sesungguhnya akan dilihat di seluruh dunia. Dan yang ketujuh, munculnya 666 dan antikristus. Wah, banyak orang, apa microchip, apa ada cap di tangan, cap di kepala. Ini memang adalah satu fenomena dan kita melihat di dalam keadaan seperti sekarang. Banyak pemimpin-pemimpin bangsa sedang berseru, kita memerlukan satu world government. Mereka mau mempersatukan semua. Supaya satu agama, satu ekonomi, satu pemerintahan, untuk menguasai dunia di dalam masa krisis. Nah, mungkin yang sekarang dengan COVID-19, ini baru pemanasan terhadap api yang akan terjadi di hari-hari depan. Tapi saya mau bertanya kepada saudara-saudara, apa adalah tanda terpenting pada akhir zaman? Memang hal-hal yang lain itu penting dan menarik, tetapi ada satu tanda yang jauh lebih penting daripada semua tanda yang lain.
Dan ini memerlukan satu mujizat yang luar biasa. Dan ini adalah persatuan tubuh Kristus. Supaya menjadi nyata di seluruh dunia bahwa gereja Tuhan hasil dari karya salib Tuhan Yesus. Sudah menjadi satu umat orang percaya. Bukan secara politik, bukan cuma secara doktrin. Tetapi mengungkapkan seperti yang Yesus berkata dalam Yohanes 13, 34 sampai 35. Yang mana berkata bahwa semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Karena kamu saling mengasihi. Harus terjadi transformasi di dalam gereja Tuhan. Mungkin ini adalah mujizat terbesar. Untuk kita menjadi satu, untuk kita menjadi persis seperti yang Tuhan Yesus inginkan, supaya kita melihat kuasa Tuhan nyata di dalam gereja, kemuliaannya. Dunia tidak ingin gereja yang pura-pura, atau munafik, atau politik, atau agamawi. Mereka ingin mendapat jawaban-jawaban yang sesungguhnya. Dan satu-satunya saksi yang Tuhan berikan di dalam dunia adalah gereja Tuhan, tubuhnya. Jadi Injil dan gereja tubuh Kristus ini adalah jawaban dan tanda terajaib, terbesar. Karena akan terjadi suatu persatuan, akan terjadi penyempurnaan, akan menjadi satu gereja yang menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Gereja ini yang akan menjadi gereja yang akan menggenapi yang Yesus katakan dalam Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Apa itu di Arab Saudi, di Afghanistan, di Rusia, di Indonesia, di Australia, di mana-mana. Setiap tempat di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan kata bangsa di sini, ini adalah kata etnos, setiap suku yang akan dijangkau. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Jadi ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Satu, gereja akan menjadi serupa Kristus. Gereja yang sakit-sakitan, gereja di dalam perpecahan, tidak akan mampu melaksanakan seperti Yesus berkata. Waktu dia berkata, kamu akan melakukan sama seperti aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Jadi dalam Yohanes 14:12, harus ada gereja seperti Yesus untuk melakukan seperti Yesus. Itu sudah jelas sekali. Dalam Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dalam Yohanes 17:20-23, justru Yesus berdoa supaya gereja menjadi satu dan sempurna, supaya dunia boleh dijangkau. Yohanes 17:20-23, aku berdoa, kata Yesus, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Selanjutnya di dalam Efesus 5:25-27 yang sering dipakai untuk acara pernikahan. Tapi ini mengungkapkan kasih Kristus kepada gerejanya sebagai mempelai pria kepada mempelai wanita. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini adalah hatinya Yesus. Gereja sempurna, tidak ada cacat celah, yang mulia. Di dalam gereja seperti ini, Injil tanpa halangan, tanpa ada yang sanggup untuk melawan kekuatannya, akan membawa Injil sampai ke ujung bumi. Karena gereja diubah menjadi serupa Kristus.
2 Korintus 3:18, Paulus katakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, tanda yang kedua di situ, atau hal kedua yang kita perlu perhatikan. Gereja yang dipimpin Kristus akan maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, ini adalah tuaian yang global. Nah, di awal kegerakan rohani global, Yesus menunggang gerejanya. Jadi, di sini dalam Wahyu 6 ayat 2, aku melihat, kata Rasul Yohanes, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya, memegang sebuah panah, dan kepadanya dikurniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini adalah Kristus dan gerejanya yang sedang keluar untuk suatu tuaian besar. Akhiran dari pelayanan global itu, Yesus tetap menunggangi gerejanya. Wahyu 19:11-13. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, matanya bagaikan nyala api. Di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dulu dia berangkat hanya satu mahkota. Sekarang di akhir perjalanan banyak mahkota. Banyak jiwa dimenangkan. Banyak bangsa yang menjadi tunduk dan percaya kepada Tuhan. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Hal yang ketiga yang kita perlu perhatikan adalah amanat agung selesai. Di dalam Wahyu 5 ayat 9, engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Artinya semua sudah terjangkau. Yang keempat, satu gereja yang mulia. Gereja yang luar biasa, yang indah, akan melihat revival global, satu tuaian raksasa, dan kita akan melihat jutaan jiwa menjadi percaya kepada Yesus. Seperti Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Saudara, itu kegerakan besar, luar biasa. Jiwa-jiwa yang akan berbondong-bondong masuk percaya. Hal ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 60 ayat 1-3. Saudara, justru di dalam zaman di mana sekarang dunia di dalam ketakutan, di dalam kegelapan, di dalam kekelaman yang menutupi bangsa-bangsa. Ini adalah waktunya untuk gereja bangkit dan bercahaya. Menjadi serupa dengan Kristus. Menggenapi maksud dari Allah. Menjadi umat yang diinginkan oleh Tuhan sendiri. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Sekarang seperti belum pernah. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata. Artinya akan dapat dilihat. Bukan sembunyi-sembunyi, bukan rahasia. Gereja Tuhan harus bangkit. Bercahaya sebagai kemuliaan Tuhan yang nyata, sebagai jawaban terhadap masalah-masalah yang dunia sedang alami. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Gereja Tuhan yang mulia. Yesus sebagai mempelai lelaki, gereja sebagai mempelai wanita disatukan. Menghasilkan satu kegerakan rohani maha besar. Justru ini adalah tanda terbesar di akhir zaman. Satu mujizat yang luar biasa. Bahwa kita sebagai orang percaya dari setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa jatuh cinta pada Yesus. Jatuh cinta satu sama yang lain. Jatuh cinta kepada orang-orang yang masih terhilang di dalam dunia. Dan kita membawa Yesus kepada mereka. Dan mereka menjadi percaya dan datang kepada Yesus. Saudara-saudara,
Ini adalah yang kita rindukan pada akhir zaman. Bukan cuma untuk melihat fenomena-fenomena yang ajaib-ajaib yang lain. Tapi tidak ada yang lebih ajaib daripada gereja menjadi sempurna, menjadi serupa Kristus, dan menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk membawa Injil, untuk membawa keselamatan, membawa kesembuhan, membawa kemuliaan Allah, sampai bumi ini tertutup dengan kemuliaan seperti air menutupi lautan. Selamat belajar firman Tuhan, saudara-saudara, belajar tanda-tandanya, dan menjadi umat, menjadi orang yang Tuhan inginkan. Dan kalau saudara belum percaya kepada Yesus, sekarang adalah waktu yang terbaik. Percaya kepada Yesus, karena Yesus berkata, datang dan percaya kepadaku. Dan Yesus adalah jawaban atas setiap hal yang saudara rindukan dan perlukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.